Selamat datang kepada kalian para pendengar. Ini adalah video pertama kami. Dan pada video ini kami akan mengangkat sebuah kisah legenda Sang Abu Nawas yang mungkin kalian sudah banyak yang tahu, dan mungkin ada sebagian yang belum tahu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung saja kita simak kisahnya. Kisah pertama kami adalah manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun, perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih awal besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang. Karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam, 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun segera melepas pakaian dan langsung ikut berendam di kolam tersebut. Abu Nawas harap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi ya yang akan dihadapiku? Mungkin permainan kali ini akan lebih berat, karena Baginda Raja sendiri tidak memberi tenggang waktu untuk aku berpikir. Gumam Abu Nawas dalam lamunannya. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena kami ingin mengajak engkau untuk ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Ampun Baginda, hamba belum mengerti," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung
ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing. Perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Kini Abu Nawas menyadari kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena memang belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada yang bisa. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Di dalam kolam, Abu Nawas berpikir keras, sampai akhirnya menemukan suatu ide. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda pun langsung mendekati Abu Nawas. Namun Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan yang berkokok. Keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa terheran-heran. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau begitu engkau harus dihukum, kata Baginda dengan bangga. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya, kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Karena hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belum. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya bodoh itu sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Cukup sekian video kali ini, kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih kepada para pendengar. Jangan lupa di like jika kalian memang suka video ini. Jangan lupa di share jika memang diperlukan. Dan jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara mensubscribe. Terima kasih.